Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dila Muing, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang teknik umum dalam konseling. Teknik umum dalam konseling. Teknik umum merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang ada dalam teknik umum konseling. Nah, jadi teman-teman, ada 11 teknik yang ada dalam teknik umum konseling. Yang pertama, perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat menimbulkan hal positif, seperti meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan juga mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Adapun contoh perilaku attending yang baik, misalnya Kepala melakukan anggukan jika setuju. Yang kedua, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Posisi wajah tenang, ceria, dan senyum ya. Nah, yang ketiga yaitu posisi tubuh agak condong dan ke arah klien. Jarak antar konselor dan klien agak dekat. Duduk akrab berhadapan atau bersampingan. Tangan variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah. Menggunakan tangan sebagai isyarat. Menggunakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang selanjutnya, mendengarkan. Aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai. Diam atau menanti saat kesempatan bereaksi. Perhatian terarah pada lawan bicara. Yang kedua yaitu empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir bersama klien. Empati ini dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Terdapat dua macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlihat dan terbuka. Contoh ungkapan empati primer seperti saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda. Yang kedua yaitu empati tingkat tinggi. Empati tingkat tinggi yaitu empati apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien secara mendalam dan menyentuh hati loh teman-teman. Hal ini karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Nah, keterlibatan konselor tersebut membuat klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi hati yang terdalam. Nah, berupa perasaan, pikiran, pengalaman, dan termasuk dengan penderitaannya. Contoh ungkapan empati tingkat tinggi. Saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan dan saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Yang ketiga dari teknik umum konseling yaitu refleksi ya teman-teman. Nah, tetap santai dan jangan tegang ya. Oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Yang pertama, refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang kedua, refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang ketiga, refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Nah, itu dia macam-macam refleksi yang perlu kita ketahui untuk menjadi seorang konselor. Teknik selanjutnya yaitu eksplorasi. Nah, eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengamatan klien. Hal ini penting dilakukan
karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Seperti halnya pada teknik refleksi, dalam teknik eksplorasi ini pun terdapat 3 macam teknik, yaitu eksplorasi perasaan. Contohnya seperti, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Terus yang kedua, eksplorasi pikiran. Contohnya, Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Yang ketiga yaitu eksplorasi pengalaman. Contohnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Selanjutnya yang kelima yaitu menangkap pesan atau disebut dengan paraphrasing. Tujuan paraphrasing adalah yang pertama untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, mengendapkan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan ya. Yang ketiga itu memberikan arahan wawancara konseling. Dan yang keempat, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien. Selanjutnya, pertanyaan terbuka atau disebut juga dengan open-ended question. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan untuk teknik pertanyaan terbuka atau disebut dengan open-ended question. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, mengapa atau apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu sebab atau alasannya. Oleh karenanya, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Oke, selanjutnya yang ada dalam teknik umum konseling yaitu pertanyaan tertutup atau disebut dengan closed question. Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka ya teman-teman. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup. Nah, harus dijawab dengan kata iya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat lah. Adapun tujuan pertanyaan tertutup yaitu untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Selanjutnya, yang kedelapan adalah dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung ya teman-teman, singkatnya terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan, oh ya, lalu, terus seperti apa, dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Adapun tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya dan pada saat klien kurang memusatkan pemikirannya pada pembicaraan atau pada saat konselor ragu dalam pembicaraan klien. Oke, selanjutnya yaitu interpretasi, yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori bukan pandangan subjektif konselor dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien dapat mengerti dan berubah melalui pemahaman. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengarahkan atau disebut dengan directing, yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan sementara. Nah, teknik menyimpulkan sementara yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara adalah untuk yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan. Yang kedua, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diskusi dan mempertajam fokus pada wawancara konseling. Nah, itulah tadi teknik umum dalam bimbingan konseling. Sebagai calon konselor, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu tentang teknik umum dalam konseling ya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.